Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Santa Panjiwaku. Hari ini gereja merayakan perayaan pesta Santa Maria Magdalena. Kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, kita juga dapat mencontohi kehidupan orang kudus yang tentu bisa menjadi gaya hidup atau cara hidup kita, dan kita juga bisa memperoleh kehidupan yang sama dan juga jiwa yang sama, yaitu jiwa yang merindukan Allah, jiwa yang selalu mencari kekudusan di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepadanya, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dengar dari kisah hari ini? Pertama, kita bisa melihat bagaimana betapa besarnya kasih, cinta, pengorbanan seorang wanita yang bernama Maria Magdalena kepada Yesus. Ya, cinta yang besar yang ditunjukkan oleh Maria Magdalena memberikan dia sebuah motivasi yang luar biasa. Motivasi untuk datang ke makam Yesus. Motivasi untuk berjumpa dengan Yesus di hari yang masih gelap. Ya. Sesungguhnya bahwa pada hari itu, pada hari Minggu Paskah, ya, pagi-pagi benar, ya, pagi-pagi benar. Ketika apa? Ketika masih gelap, Maria Magdalena datang kepada ingin menemukan Yesus, mencari Yesus di makam. Kita membayangkan bahwa bagaimana seorang wanita datang dalam kegelapan ingin menemukan Yesus di makam Yesus, tanpa ada rasa ketakutan, yang adalah rasa kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Rasa cinta yang begitu besar. Dia menghalau semua kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang ada di dalam kegelapan. Disinilah kita bisa melihat bagaimana
cinta itu mengubah hidup seseorang. Cinta itu mengubah hidup seseorang dari ketakutan menjadi sebuah keberanian. Dari kekhawatiran, dari kecemasan, dari kebimbangan, kepada sebuah kepastian, kepada sebuah ketekatan, keinginan yang luar biasa. Dan itulah yang ditampakkan oleh Maria Magdalena. Dan dalam perjumpaan pun dengan Yesus, dia menunjukkan satu rasa hormat yang luar biasa. Rabuni, guru. Artinya apa? Guru adalah seseorang yang dihormati. Karena dia adalah orang yang mempunyai lebih. Maka Maria datang ya, sebagai seorang murid, sebagai seorang pengikut Yesus, sebagai seorang hamba yang datang untuk menemukan sang Tuhan, seorang murid yang datang untuk menemukan sang guru. Saudara-saudari, apa yang kita bisa lihat dari peristiwa hari ini? Ketika seseorang mempunyai cinta yang kuat di dalam diri, maka setiap hari, setiap saat, ia akan terus mencari Tuhan. Yang kedua, ketika seorang mempunyai rasa cinta yang besar kepada Allah, ia mampu menghalau segala kecemasan, ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran di dalam hidupnya. Karena ia tahu Tuhan adalah andalan dia. Maka dia tidak pernah akan takut. Yang ketiga, peristiwa hari ini kita melihat bahwa Maria mempunyai sebuah kerinduan yang luar biasa untuk berjumpa dengan Tuhan. Apakah kita juga punya kerinduan yang sama untuk selalu berjumpa dengan Tuhan dalam situasi apapun, apalagi ketika dalam situasi yang takut, dalam situasi kegelapan hidup ini? Apakah kita masih mempunyai kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan? Yang berikut, kita bisa melihat bahwa Maria Magdalena punya semangat yang rela berkorban, ya, rela berkorban untuk pergi ke makam Yesus pagi-pagi. Apakah kita juga punya semangat pengorbanan, saudara-saudari, untuk datang kepada Yesus? Apakah kita mempunyai semangat juang untuk berjumpa dengan Yesus? Ataukah kita mudah lelah? Apakah kita mudah putus asa? Ketika tantangan dan cobaan datang dalam hidup kita, apakah kita masih punya sikap rela berkorban? Inilah hal yang paling penting yang kita bisa belajar dari Santa Maria Magdalena. Dari semua itu, kita harus percaya bahwa ketika ada cinta, maka kekuatan cinta ini mampu menguasai semua ketakutan dalam diri. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi seseorang ketika ia mempunyai kekuatan cinta yang luar biasa untuk berjumpa dengan Sang Almasih. Semoga dengan contoh dan teladan Santa Maria Magdalena hari ini kita juga dikuatkan untuk belajar hidup sesuai dengan kehendak Allah dan punya kerinduan selalu untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan karya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.